Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas tentang hadis yang keempat, yaitu keutamaan atau fadilah menjadi sahabat Al-Quran di dunia. Nah, di hadis yang keempat ini hadisnya cukup pendek, bisa kita hafalkan juga langsung seketika saat ini juga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummal qaum aqra'uhum lil Quran. Ya ummal qaum aqra'uhum lil Quran. Lagi. Ya ummal qaum aqra'uhum lil Quran. Sahih Abi Daud. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Aqra, ya. Jadi membaca Al-Quran, mereka yang banyak membaca Al-Quran mendapat kehormatan memimpin sholat berjamaah sehingga mendapat pahala yang lebih dibandingkan dengan ketika sebagai makmum. Kenapa? Jadi imam tuh luar biasa loh pahalanya, ya. Karena apa? Karena dia akan menjadi, ketika kita menjadi imam, maka ya kita mendapatkan pahala orang yang sholat di belakang kita tanpa mengurangi pahala orang yang sholat tersebut. Masya Allah, ya kan, luar biasa itu. Nah, rekomendasi dari Rasulullah SAW ini ya tidak boleh kita sia-siakan. Artinya apa? Kita wajib memantaskan diri untuk bisa menjadi imam. Ya, dengan cara apa? Menjadi orang yang aqra. Apa itu aqra? Aqra itu ya ahlul Quran gitu. Kita menjadi ahlul Quran. Rasulullah SAW dengan hadis ini memberikan penghargaan terhadap ahlul Quran, juga menunjukkan penjelasan adanya kedudukan dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu adanya peran tarbiyah, pembinaan keimanan di dalamnya. Pelaksanaan sholat setiap hari di masjid sesungguhnya adalah kegiatan tarbiyah yang sangat efektif bagi setiap orang yang beriman jika dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh imam yang aqra, yang baik bacaan dan banyak hafalannya, tumakninah dan khusyuk sesuai dengan pelaksanaan yang pernah dilakukan oleh para salafus sholih di sepanjang zaman. Faktanya kondisi masyarakat belum sepenuhnya mencintai Al-Quran, maka peran ini belum terlaksana dengan baik. Hasilnya, dampak sholat berjamaah yang seharusnya berfungsi sebagai sarana tarbiyah menjadi belum sepenuhnya terlihat, ya. Jika kondisi ini terus berlangsung dan tidak ada upaya pembenahan, maka yang akan terjadi adalah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ini umat akan terbiasa tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran yang lebih variatif sepanjang masa, kecuali surat-surat pendek saja. Dampaknya adalah umat akan terus awam terhadap seluruh bentuk interaksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal, tadabbur, dan lain sebagainya. Ya, di sekitar kita sudah hafal mungkin ya bagaimana para imam-imam di sekeliling kita memiliki surat-surat andalan. Ini surat andalan itu surat yang pendek juga. Baru nanti di bulan Ramadan, terseleksi lagi ada imam-imam yang punya hafalan lebih banyak dan seterusnya. Dampak yang kedua, dengan sedikitnya berperan orang-orang yang aqra, yaitu umat selamanya tidak merasakan ruh Al-Quran, bahkan tidak tahu bahwa Al-Quran sejatinya memiliki ruh. Hal ini berdampak menjadikan pesan-pesan Al-Quran tidak difahami dengan baik, seperti tidak merasakan bagaimana dahsyatnya ayat-ayat azab dan indahnya ayat-ayat rahmat dan seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang yang kalau imamnya tidak aqra, imamnya tidak hafal yang dibaca, tidak mengerti maknanya, tidak pernah mentadaburinya, maka ketika membaca ya datar-datar saja, nggak ada penghayatan, tidak ada ya yang lainnya, sama saja, datar-datar saja. Nah, ini penting untuk kita tingkatkan kualitas kita supaya kita menjadi orang-orang yang aqra, sehingga ketika kita memimpin sholat itu kita juga mampu menghadirkan ruh Al-Quran, sehingga kita bisa menjalankan fungsi tarbiyah di dalam sholat itu. Nah, yang berikutnya adalah umat selamanya tidak mendapat pengingat
gitu ya, bahwa ternyata Al-Quran tuh banyak isinya gitu ya, bukan hanya kul saja gitu ya, bukan hanya ayat-ayat yang pendek-pendek itu saja gitu ya. Ternyata banyak hal yang dibahas dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah pedoman hidup yang wajib dilaksanakan dalam seluruh sendi kehidupan. Hal ini juga berdampak karena jarangnya dibacakan ayat-ayat yang terkait dengan hukum rumah tangga, hukum ekonomi, hukum kenegaraan, dan lain sebagainya. Ya kenapa? Ya karena ayatnya yang dibaca tentang surga neraka, akidah yang berada di juz amma atau ayat-ayat pendek yang lainnya. Dampak dari tidak hadirnya imam yang aqra pada berikutnya adalah yaitu umat tidak menyadari pentingnya imam yang aqra dalam kehidupan umat ini, dan seharusnya jumlah mereka tuh sebanding dengan jumlah masjid dan musola yang ada di negeri ini. Kalau di DIY saja nih ada 9.000 masjid, ya mestinya ada 9.000 hafidh yang memimpin sholat kaum muslimin. Kenapa? Karena ya dengan mereka menjadi hafidh, kemudian mereka alim juga gitu ya. Nah, pada saat itulah fungsi tarbiyah dalam sholat itu akan hadir. Pembacaan Al-Qur'annya bukan hanya lafdiyah saja, tetapi dengan ruhnya, dengan dengan ruhnya, dengan semangatnya, dengan spiritnya, dengan maknanya, sehingga penghayatannya menjadi mampu memberikan energi ketakwaan ya. Energi dengan sholat itu kemudian betul-betul bisa mengantarkan jamaahnya pada fungsi sholatnya, tanha anil fahsa wal munkar. Kemudian ahlul Quran adalah orang yang selalu mendapat ketenangan, rahmat dan naungan dari malaikat. Nah, ini juga karena sedikitnya yang aqra, maka ya karena itu maka kita sekarang ya menjadi keprihatinan kita bersama bahwa kita saat ini ya mengalami berbagai macam ya ujian dan sebagainya, dan beberapa saudara-saudara kita kemudian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicoba justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah Al-Qur'an, kita semuanya termotivasi untuk bisa menjadi orang-orang yang aqra, sehingga kita bisa menjawab juga doa-doa kita, menyempurnakan ikhtiar dari doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu ya. Kita pengen enggak cuma jadi pemimpin untuk orang awam, tapi kita pengennya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka itu marilah kita berkompetisi untuk menghadirkan keunggulan kita dari orang-orang yang bertakwa lainnya, salah satunya dengan meningkatkan kualitas kita menjadi orang-orang yang aqra di bidang Quran, sehingga kita menjadi imam-imam yang layak di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.